Hearing terkait kesehatan nih Pak ya. Mungkin Iya. apa tanggapan kita Pak dalam menyikapinya Pak? Begini, ini kan temuan BPK ya, Ya. uh, dalam rangka evaluasi kinerja dinas kesehatan, sehingga dapat mereka menemukan bahwa di dalam dinas kesehatan itu, terutama rumah sakit umum, puskesmas, rumah sakit Marbengkal, rumah sakit Sempolirang, kita pelayanannya belum maksimal. Setelah kita koordinasi, ternyata memang tenaga kedokteran, tenaga perawat, pokoknya nakes kita lah, tenaga kerja kesehatan kita itu tidak memadai, belum cukup. Di Sangkulirang kita masih kurang 3, di Marbengkal kurang 4, di Kedungga kita juga masih kurang banyak, terutama tenaga kesehatan ahli dalam rangka mengoperasikan alat-alat canggih. Itu kita belum punya standarnya, dan kita belum, bahkan alat canggih kita satu di Kedungga itu sampai hari ini belum dioperasikan karena tenaganya ada. Nah, ini yang kita dorong kepada dinas kesehatan, dan nanti kita akan koordinasikan dengan TAPD karena banyaknya persoalan di sini. Banyak dokter yang sudah datang mundur lagi, tidak ada yang mau pergi ke Sempolirang, tidak ada yang mau pergi ke Marbengkal. Itu menjadi kendala tersendiri. Ada yang mundur karena berbagai alasan, ada yang mundur karena TPP-nya kurang, ada yang mundur karena suatu masalah atau mendapat tawaran yang lebih baik di daerah kota. Banyak masalah. Tetapi yang akan kita evaluasi adalah di dalam ketetapan TPP dulu dengan yang peraturan sekarang, itu memang P3K ini setelah mereka statusnya merubah dari TK2D ke P3K, justru insentifnya kan menurun sesuai dengan peraturan menteri, karena dihitung berdasarkan jam kerja. Ini yang menjadi persoalan. Ya, kalau kemarinnya dapat banyak, tiba-tiba menjadi dapatnya sedikit, ya tentulah orang tidak mau. Nah, ini suatu yang nanti akan kita koordinasikan dengan TAPD. Kalau hari ini kita belum mendapat solusinya, nanti kita akan panggil pihak-pihak terkait lagi untuk mencari solusinya. Karena ini merupakan pelayanan kepada masyarakat kita, harus kita cari solusinya bersama. Mungkin itu ya. Di luar konteks ini sedikit lagi Pak, terkait reses, kita sudah melaksanakan reses nih Pak. Apa hasil dari reses yang kita jalankan Pak? Seperti biasa, karena infrastruktur dasar kita yang memang menjadi prioritas warga kita saat ini. Walaupun mereka berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur, luar biasa pembangunan yang sudah berjalan, infrastruktur jalan dan yang lainnya, tetapi masih mereka minta untuk terus dilanjutkan. Kemudian terkait hal lain yang juga sebenarnya dalam proses, cuma namanya warga kan, dan itu menjadi kebutuhan dasar, terutama air. Di daerah Morowahau dan Bumbeng itu, daerah Teran itu memang kekurangan air, dan PDAM-nya memang masih proses. Saya lihat ada penanaman pipa masuk, tapi kan belum nyambung ke rumah-rumah warga. Dan ini kita tanya ke pihak pemerintah dan PDAM, itu sedang berproses. Tapi itu salah satu memang permintaan utama mereka. Kedua, ini memang menjadi proses juga, terutama jalan yang di daerah Simpang Telen itu sekarang kan parah banget itu dengan musim hujan ini, banjir, apalagi tempat-tempat tertentu yang memang tergenang, sehingga total mati total, pengendaraan tidak bisa lewat. Berarti masih banjir nih kondisi sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih ada yang jalan-jalan kita yang tidak bisa dilalui. Kalaupun lewat, yaitu lewat jalan poros Telen itu, waduh, hancur sekali dan jauh sekali. Bayangkan dari kecamatan menuju ke jalan poros itu 22 kilo.
lalu muter lagi kalau kita mau ke SP itu 4 kilo, jadi sangat jauh sekali, sehingga itu salah satu menjadi permohonan prioritas. Dan yang ketiga, memang di dalam multi-es tahun 2023-24 jembatan Telen itu kan sudah berproses tapi belum selesai. Nah, mereka minta itu dilanjutkan. Dan kedua, agar semua koneksi jalan di Telen itu nyambung. Kita punya 2 jembatan yang memang harus kita bangun, jembatan Sungai Telen sama jembatan yang Sungai Marah Long Melah. Nah, itu kalau sudah berjalan, maka seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Telen ini nanti akan terkoneksi dengan jalan. Nah, sementara ini yang sedang berproses adalah jembatan Telen. Dan mereka minta dibangunkan juga jembatan Long Melah supaya semua koneksi jalan bisa tersambung. Selain itu, kelompok tani, kelompok nelayan, banyak hal terkait dengan itu juga disampaikan. Kemudian memang ada bangunan-bangunan infrastruktur sekolah yang juga ada yang masih belum lengkap, tapi ada yang sudah berproses. Nah, ini yang kita akan terus kita lengkapi, dan secara khusus bangunan-bangunan yang sudah saya mulai sejak 3 tahun terakhir ini, itu ada yang memang belum selesai. Bangunan besar, rumah ibadah itu kayak Masjid Nur Ikhlas di Wanasari, ada musola yang di Makmur Jaya, di Marga Mulia, di Sukamaju, kemudian di Jabdan, kemudian ada gereja di Ranta Panjang, ada di Marga Mulia, ada di Long Melah, dan pos-pos PU lainnya yang kita bangun yang belum selesai. Memang saya lihat proposal-proposalnya masuk. Luar biasa sekali nih Pak. Bapak juga perhatian terhadap masjid ini. Apa itu yang mendorong Pak? Dari keberagaman agama ini kan luar biasa sekali nih Pak. Ya. Bukan masalah perhatian tapi saya rasa ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab karena kita duduk di sini ini kan sebagai anggota DPR. Anggota DPR Kabupaten Kutai Timur, bukan anggota DPR salah satu golongan atau salah satu suku, tetapi kita adalah milik masyarakat secara keseluruhan, tidak memandang agama, suku, apa dia, tetapi kita adalah perwakilan mereka. Nah, dulu yang memiliki itu juga tidak hanya dari satu suku saja, tapi dari semua. Nah, sehingga kita reses pun tidak akan reses di tempat-tempat tertentu. Yang kita undang seluruh. Nah, ketika seluruh orang yang hadir menyampaikan usulannya, kita tidak bisa, oh ini tidak boleh, ini karena pasti kapasitas anggota DPR adalah memfasilitasi semua usulan masyarakat ke pemerintah. Jadi bukan kapasitas kita yang nolak. Ya, kalau disetujui oleh pemerintah, diproses dalam bahkan keluar anggarannya kita bangun Pak, seperti itu. Jadi tidak hanya kita sebagai anggota DPR, tetapi memang kapasitas pemerintah untuk membangun seluruh masyarakat kabupaten. Terima kasih Bapak. Mari.